Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai mengolah data dengan menggunakan rumus semi absolut dan absolut. Rumus semi absolut adalah rumus yang ditulis dengan tanda S bergaris atau tanda dolar, itu namanya tanda absolut di depan baris atau kolom. Fungsi semi absolut ini untuk penguncian, ini berlaku hanya kolom atau baris saja. Semi absolut ada dua jenis, yakni kunci kolom, yaitu dengan menambahkan tanda absolut atau tanda dolar ini di depan sel pada rumus, sehingga dapat mengunci kolom atau sel ke bawah. Nah, bisa dilihat di tabel ini, di sini ada kolom A5. Nah, ini mau kita kunci kolom A5 ini. Nah, untuk mengunci kolomnya caranya dengan tekan F4 sebanyak 3 kali. Nanti akan muncul tanda absolut atau tanda dolarnya di depan. Itu tekan F4 sebanyak 3 kali itu jika kita mengerjakannya di komputer atau di laptop. Kemudian untuk kunci baris ini dengan menambahkan tanda dolar atau tanda absolut ini di tengah, sehingga dapat mengunci baris atau sel ke samping. Baris tidak berubah dan kolom dapat berubah. Caranya dengan tekan F4 sebanyak 2 kali. Nah, misalnya di worksheet ini kita akan mengunci sel B4. Nah, untuk kunci barisnya caranya kalian boleh tekan F4 di keyboardnya sebanyak 2 kali. Nanti akan muncul tanda dolar di tengah di antara huruf B dan angka 4. Itu untuk rumus semi absolut. Jadi kalau semi absolut itu tanda dolarnya hanya satu di depan atau di tengah. Kalau di depan itu kunci kolom, kalau di tengah itu namanya kunci baris. Sekarang yang kedua itu rumus absolut. Nah, berbeda dengan rumus semi absolut, fungsi absolut mutlak ini untuk mengunci kolom dan baris. Apabila sel di copy atau disalin ke samping sel atau bawah, ini sel referensi tidak akan berubah. Ciri absolut mutlak adalah terdapat dua tanda absolut atau dua tanda huruf dolar ya, yang S bergaris di bagian depan dan tengah. Untuk cara penulisan rumus absolut cukup dengan menekan 1 kali tombol F4 di keyboard jika mengerjakannya di komputer. Nah, berikut ada contoh penggunaan rumus absolut. Untuk lebih mudahnya, sekarang kita akan langsung praktekkan. Nah, di sini ada lembar kerjanya. Yang pertama itu kita akan praktekkan menggunakan rumus semi absolut dalam tabel daftar harga. Nah, di sini ada suatu perusahaan yang menjual jam, ikat pinggang, gelang, kalung. Nah, ini harganya dan ini jumlah barang yang dijualnya. Kalau sepertinya kalian mengerjakan dalam Android, ini tidak ada rupiahnya ya. Karena ini ada rupiahnya, Ibu mengerjakannya itu di dalam laptop. Sekarang ini dihapus dulu untuk tulisan rupiahnya. Nah, karena di sini nggak ada untuk tulisan rupiah itu. Jadi kalian kalau menuliskan angka misalnya 150.000 tanpa tanda titik. Jadi nanti kalau menggunakan titiknya itu langsung aja pakai tanda koma di sini number. Nah, di sini. Kemudian ini 2 angka di belakang komanya dihilangin. 1, 2. Misalnya ya, Ibu contohkan dulu dihapus ini 150.000. Oke, ini kita ketik dulu. Nah, ini kalian menuliskannya langsung aja tanpa tanda titik atau tanpa tanda koma, kemudian enter. Nah, kalau sepertinya belum ada tanda koma atau tanda titik di sananya, klik ini aja di home ini,
cari yang paling bawah. Di sini ada tanda koma. Nah, ini. Kalau sepertinya tidak mau ada 2 angka di belakang komanya, yang ini pilih. Nah, udah. Ini jadi 150.000. Nah, untuk tulisan rupiahnya gimana? Nanti di sini aja ketikkan dalam rupiah. Kita ketik dalam rupiah. Nah, sekarang kita mulai menggunakan rumus semi absolut. Nah, bagaimana menggunakannya? Di sini misalnya ada yang mau beli jam, ada yang mau beli 2 unit, 3 unit, atau 4 unit. Bagaimana menggunakan rumusnya? Karena kita menggunakannya tidak menghitung secara manual, tapi secara otomatis. Untuk menggunakan rumus semi absolut ini, silakan ketik sama dengan di sel B5, kemudian klik sel A4, A5 ya, ini jumlah barangnya. Nah, ini jumlah barangnya ini 1 unit dikali dengan harganya. Nah, dikali ini tanda bintang, dikali dengan harganya 150. Nah, sekarang sel A5 ini akan kita kunci dengan rumus semi absolut. Ini namanya kunci kolom. Kalau kunci kolom, silakan kalian pilih yang absolutnya itu ada di depan. Jadi kunci kolom ini agar ke bawahnya bisa berubah tetapi ke sampingnya tidak berubah. Klik aja. Nah, kemudian untuk sel B4-nya kita pilih, kemudian klik rumusnya yaitu rumus semi absolut kunci baris, yaitu yang tanda absolutnya di tengah. Klik aja. Nah, kemudian klik enter. Nah, setelah itu biar otomatis ya tanpa harus isi manual, silakan kalian di copy dulu. Nah, jadi untuk lebih mudahnya, nah yang tadi 150 ini silakan klik lagi selnya, kemudian masuk ke tool ini, kemudian klik view, kemudian copy. Nah, kemudian silakan di blok tabel yang ini, kemudian klik paste. Nah, ini otomatis. Paham kan ya? Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus absolut. Untuk rumus absolut ini kenapa digunakan di daftar hasil sewa kendaraan? Karena tarif sewanya itu pasti sama, yaitu 150.000, baik itu sewa 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti sama. Untuk caranya silakan kalian klik sama dengan. Nah, kemudian silakan klik lama sewa yang Amir, ini 17 hari, itu ada di sel C18, kemudian dikali dengan tarif sewanya 150.000. Nah, sekarang untuk tarif sewa ini perlu diabsolutkan karena harganya pasti tetap sama. Nah, untuk diabsolutkannya silakan kalian pilih yang ada tanda absolut atau tanda dolarnya 2 di depan dan di tengah. Ini yang paling atas ya. Klik aja. Jadi kalau untuk mengklik absolut itu tinggal klik selnya, kemudian pilih yang mana. Nah, untuk sel C18 ini tidak menggunakan absolut, jadi yang diabsolutkan cukup sel C14 aja. Kalau sudah, klik enter. Nah, kemudian kita drag, tapi sebelum drag harus di copy dulu. Caranya klik tool ini, kemudian view, kemudian copy, baru kemudian di drag, kemudian paste. Bisa kan ya? Nah, sekarang untuk sisa pembayarannya itu sama dengan nah sama dengan total biayanya berapa? Nah, total biayanya ini dari sel D18 2.550.000 dikurangi dengan DP karena sudah membayar uang muka. Berapa uang mukanya? Nah, di sini uang mukanya itu 50% dari total biaya. Berarti 50%. Nah, ini 50% itu ada di sel C15.
50% dari total biaya. Nah, ini ada yang perlu diabsolutkan nggak? Nah, ini sel C15 ini atau uang muka ini perlu diabsolutkan karena setiap lamanya sewa itu tidak berpengaruh. Uang mukanya itu pasti tetap sama 50%, tidak ada perubahan. Jadi ini kita klik absolutkan. Kalau sudah kurung, tutup di sini. Kemudian klik enter. Nah, ini di copy dulu, jangan lupa klik tool ini, kemudian view, kemudian copy, kemudian drag, kemudian paste. Paham kan ya? Nah, kalau sepertinya di HP kalian belum ada rupiahnya, kan kalian ngetiknya masih manual ya. Nah, caranya kalian cukup tekan tanda koma aja di sini. Klik di home ini ke bawah, klik. Nah, nolnya mau dibuang, 2 angka di belakang komanya, klik yang ini. Kalau seperti mau ditambahin, klik yang ini. Tapi ibu mau buang aja, klik yang ini aja. Nah, mau tulisan dalam rupiahnya, nanti pakai tulisan aja di sini dalam rupiah. Jangan lupa hasilnya disimpan. Klik simpan. Nah, misalnya disimpannya di SD card. Ya udah, jangan di SD card ya, disimpannya misalnya di telepon. Nah, ini nama filenya, nama kalian, kelas, kemudian rumus absolut. Nah, kalau sudah silakan di save. Misalnya ibu kalau mau di PDF kan gimana? Ini bisa kalau seperti mau di PDF kan juga. Nah, kalau untuk di PDF kan ini bisa menggunakan fungsi file kemudian export to PDF. Ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.